Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1557. Penguasa kegelapan, Dewa. Jika kau adalah penguasa kegelapan, maka aku akan menjadi bintang cahaya. Yang kemendengus dingin, dan arus listrik menyebar ke seluruh tangan kanannya, memancarkan kilat biru. Apakah kamu juga orang yang memiliki kekuatan super? Ini tidak sesuai dengan data. Mungkinkah kamu baru saja bermutasi? Suara yang sedikit panik datang dari kegelapan, dan kemampuan Will memiliki ketakutan naluriah terhadap cahaya. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang? Yang kemencibir, menoleh ke Lian dan berkata, "Tolong tutup matamu dulu." Lian tahu bahwa kemampuan yang ke adalah musuh alami kegelapan, jadi dia tidak berniat ikut campur dan hanya menutup matanya. Guntur berderak. Arus listrik menyala dan terkompresi di telapak tangan yang ke, melepaskan cahaya yang menyilaukan, seperti bom kilat yang tiba-tiba meledak di kegelapan. Ah! Lian hanya mendengar teriakan, lalu mendengar suara yang ke. "Kamu bisa membuka matamu sekarang." Lian membuka matanya dan menemukan bahwa kilatan cahaya di telapak tangan yang ke tidak lagi menyilaukan, dan Will terjatuh ke tanah dan pingsan. "Kamu benar-benar musuh bebuyutannya." Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Pertarungan antara yang ke dan Will tidak berlangsung lama. Bisa dikatakan pemenang ditentukan dalam sekejap. Ada sedikit masalah. Aku baru saja menjatuhkannya, tapi begitu dia bangun, dia akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi kegelapan lagi. Petik 2. Yang ke berkata dengan suara yang dalam. Lian melirik ke tangan kanan yang ke, dan cahaya redupnya sedikit redup, yang berarti kemampuan yang ke telah mencapai batasnya dan dia perlu istirahat dan memulihkan diri. Jika tidak ada cahaya, dunia gelap akan kembali menjadi dunia yang didominasi oleh Will. "Serahkan padaku, lihat apakah teleponnya masih berfungsi," kata Ang Lee sambil mengulurkan tangannya pada Will. Ang Lee tidak mau mengungkapkan sebelum waktunya bahwa dia bisa menyerap kemampuan orang lain, jadi dia berpura-pura mematahkan anggota tubuh Will dan diam-diam mengambil kemampuan Will. Ah! Will terbangun lagi dari rasa sakitnya, lalu berteriak panik. "Ya Tuhan, apa yang telah kamu lakukan padaku?" Itu masih berhasil. Yang kedatang dengan ponselnya. Senternya rusak, tetapi layar ponselnya masih bisa memancarkan cahaya. Ketika mengenai wajah Will, dia dapat melihat bahwa wajahnya telah berubah bentuk dan seluruh tubuhnya diserang oleh rasa takut. Yang tidak tahu bahwa Will telah kehilangan kekuatannya, tetapi mengira hal itu disebabkan oleh patahnya anggota tubuh Ang Lee. Ang Lee tidak memberi kesempatan pada Will untuk berkata banyak, dia menodongkan pistol ke pelipis Will dan berkata, "Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, aku akan menyiksamu perlahan-lahan sampai kamu memberitahuku di mana bentengmu berada. Kedua, jika Anda berinisiatif memberitahu saya bisa memberi Anda solusi." Kelopak mata Will bergerak-gerak, dan setelah berjuang selama 2 detik, dia berkata, "Terus ikuti jalan ini, dan kamu akan menemukan apa yang kamu inginkan." Bang! Tembakan terdengar dan Will tertembak di kepala dan meninggal. "Kamu menembak terlalu dini." Yang mengerutkan kening dan berkata, tidak mengetahui bahwa Lian baru saja diam-diam menggunakan kekuatan hipnosis, dan khawatir Will berbohong. "Apakah kamu ingin pergi bersamanya di punggungmu?" Lian berdiri dan berkata, "Semua orang sudah mati dan tidak ada gunanya berdebat." Alis yang sedikit menegang dan kemudian mengendur lagi, dan dia dan Lian terus berjalan maju di sepanjang lorong. Kali ini tidak ada gangguan rahasia dari Will, dan tidak lama setelah berjalan, sebuah pintu batu muncul. Pintu batu yang beratnya beberapa ratus kilogram ini sulit dibuka tanpa mengetahui mekanismenya. Yang mengulurkan tangan dan menyentuh pintu batu itu, dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Saya masih perlu waktu untuk pulih. Kalau begitu serahkan padaku." Lian berkata dan menempelkan bahunya ke pintu batu, lalu melihat pintu batu itu perlahan terbuka dengan suara berderit. "Kapan kamu menjadi begitu kuat?" Yang bertanya dengan heran. Lian tersenyum dan berkata, "Saya baru saja meminum tablet stimulan. Hal-hal itu tidak baik untuk kesehatanmu." Yang mengerutkan kening dan berkata, tanpa ragu Lian berbohong, dia masuk dengan pistol di tangannya. Selain kemampuan mengeraskan diri, negara adidaya biasa masih sangat takut dengan peluru. Sederhananya, senjata api masih efektif melawan orang yang mempunyai kekuatan. Di belakang pintu ada lorong yang berlanjut ke bawah, dan kemudian sebuah ruangan besar. Tempat ini seperti laboratorium seorang dokter aneh, dengan segala macam instrumen aneh dan banyak kandang yang menampung berbagai hewan. Hewan-hewan di dalam kandang seharusnya telah dimodifikasi. Mereka memiliki kaki tambahan atau kepala tambahan, dan beberapa bahkan memiliki sayap yang aneh. Melanjutkan ke depan, ada beberapa sel kaca. Salah satu selnya berisi monyet emas. Dari luar memang tidak ada yang aneh dengan monyet emas ini, namun yang aneh adalah sel yang menampungnya tingginya 10 meter. Tepat ketika Ang Lee bertanya-tanya mengapa monyet sekecil itu dipenjara di sel sebesar itu, dia melihat tubuh monyet emas itu tiba-tiba mulai membesar, tingginya mencapai lebih dari 9 meter dalam sekejap, menjadi orangutan emas yang sangat besar menjadi lebih kecil. Bang, bang bang. Orangutan emas itu mendobrak pintu sel transparan dengan tinjunya, dan seluruh ruangan bergetar. Untungnya,
Selnya cukup kuat, dan serangan Golden Retriever terlihat ganas, tapi tidak banyak gunanya. Selain itu, monyet emas sepertinya tidak mampu mempertahankan wujud gorila emas dalam waktu lama, dan kembali ke tampilan aslinya setelah lebih dari 10 detik. Di sebelahnya ada sel yang terlihat seperti tangki ikan. Sepertinya tidak ada makhluk hidup di seluruh sel kecuali separuh ruangan berisi air. Sebaiknya kau menjauh darinya. Dia orang paling berbahaya di sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lian menoleh ke belakang dan melihat seorang pria aneh berjas putih berdiri di peron lantai 2. Dia aneh karena kepalanya 3 kali lebih besar dari orang normal dan dia terlihat seperti alien mutan. Wow! Air di dalam sel tiba-tiba berputar, dan kemudian sesosok manusia mengembun di tengah manusia air transparan. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi karena Anda di sini, apakah Anda tertarik untuk mengikuti eksperimen saya? Sejujurnya, saya sudah lama tidak memiliki bahan eksperimen sebaik kalian berdua. Pria berkepala besar itu berkata sambil tersenyum, tapi apa yang dia katakan sangat menakutkan. Bahan percobaan. Orang itu benar-benar menganggap Ang Li dan Yang Ke sebagai bahan percobaan. Bajingan. Yang Ke mengumpat dengan marah, mengangkat moncong pistolnya dan menarik pelatuknya. Hah, hah. Peluru di dalam pistol semuanya ditembakkan sekaligus, namun anehnya, semua peluru tersebut melayang dan berhenti kurang dari 20 cm dari pria berkepala besar itu. Sepertinya dia juga negara adidaya dan bisa menciptakan penghalang. Ang Li berkhotbah kepada Yang Ke. Cekikikan. Pria berkepala besar itu tertawa aneh, mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, dan semua peluru yang melayang di udara dipantulkan kembali. Terdengar suara, gemuruh petir. Jika saya tidak ingin memiliki bahan percobaan yang lengkap, kalian semua pasti sudah mati, kata pria berkepala besar itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bab 1558. Tahukah kamu? Yang paling aku benci adalah orang sepertimu yang menggunakan manusia sebagai bahan percobaan. Untuk orang seperti Anda, tidak akan disayangkan meskipun dia mati 100, 1000, atau 10.000 kali. Petik 2. Yang Ke berkhotbah dengan suara rendah. Lian, yang berdiri di samping, sedikit mengernyit dan menemukan bahwa kata-kata pria berkepala besar itu jelas merangsang Yang Ke. Manifestasi paling intuitif adalah kekuatan supernya. Lian yakin kekuatan super Yang Ke belum pulih sepenuhnya, tetapi kemampuan yang dia keluarkan saat ini benar-benar lebih unggul dari sebelumnya. Apakah kemampuannya sudah ditingkatkan? Baik itu peningkatan jangka pendek atau peningkatan jangka panjang, kemampuan Yang Ke saat ini memang telah meningkat. Arus listrik dikompresi di telapak tangan Yang Ke, dan kemudian berubah menjadi ledakan petir seukuran koin dan menghantam pria berkepala besar itu. Engah. Lei Bao berhenti di depan pria berkepala besar itu. Cekikikan. Pria berkepala besar itu tertawa gembira. Aku tidak pernah menyangka kamu juga orang dengan kekuatan super. Itu benar. Jika Anda bukan negara adidaya, mustahil mengalahkan Will untuk sampai ke sini. Material berkekuatan super jauh lebih berharga dari material biasa. Jangan khawatir, saya pasti akan memanfaatkan Anda dengan baik. Apakah kamu tidak mengerti? Kataku, yang paling aku benci adalah orang-orang seperti ini yang menggunakan manusia sebagai bahan percobaan. Pergilah ke neraka. Yang Ke meraung. Ledakan, ledakan. Ledakan petir tersebut meledak seperti bom. Sayangnya, sebagian besar dampak ledakan ditujukan ke arah Ang Li. Pria berkepala besar itu hanya terkejut dan mundur 2 langkah, namun ia tidak mengalami kerusakan yang berarti. Akibat ledakan tersebut, sepertiga instrumen di aula rusak, dan seluruh aula tampak berantakan. Untungnya, mereka berada jauh, dan Lian serta Yang Ke tidak terluka akibat benturan tersebut. Terkikik. Semakin kuat kemampuanmu, semakin bersemangat aku. Kamu adalah material langka. Pria berkepala besar itu berteriak kegirangan dan tidak terluka akibat ledakan tersebut. Tidak ada gunanya, kita harus menemukan cara untuk mendobrak penghalang orang itu terlebih dahulu. Lian melihat jalan keluarnya. Jika penghalang pria berkepala besar itu tidak dipatahkan, serangan apapun tidak akan efektif. Aduh. Yang Ke muntah karena kesal dan menekan arus di telapak tangannya lagi, tapi kali ini jelas tidak sekuat yang terakhir kali. Minggir. Yang Ke berteriak pada Lian, lalu menekankan tangannya ke belakang. Dengan ledakan, keramba seperti tangki ikan itu meledak. Wow. Air mengalir keluar dari dalam, tetapi tidak mengembun menjadi bentuk manusia lagi, melainkan mengalir di aula seperti monster, menjatuhkan semua kandang yang menampung hewan bermutasi ke tanah. Nak, apa yang kamu lakukan? Pria berkepala besar itu berteriak dengan marah. Yang Ke mencibir, menurutku mereka sama membencimu seperti aku, kan? Dengan mengatakan itu, Yang Ke mengembunkan petir lainnya, dan dengan suara keras, sebuah lubang diledakkan keluar dari pintu sel tempat monyet emas itu di penjara. Jika kamu ingin balas dendam, silakan saja. Yang Ke berteriak kepada monyet emas di dalam sangkar. Monyet emas itu mengeluarkan beberapa teriakan gembira, lalu merangkak keluar dari lubang dan melompat menuju platform lantai 2. Panggilan. Tubuh monyet emas itu mengembang dengan cepat di udara, berubah menjadi gorila raksasa sepanjang 9 meter, dan langsung menghantamnya dengan kepalan sebesar meja. Boom! Dengan suara keras, platform di lantai 2 langsung dihancurkan oleh tinju gorila raksasa, dan pria berkepala besar pun terjatuh dari sana.
Dalam 10 detik berikutnya, gorila raksasa itu meninju kepala besar itu puluhan kali hingga tubuhnya kembali ke tampilan aslinya. Tanah sepertinya telah dibombardir oleh peluru artileri, dan pria berkepala besar itu tertancap ke tanah seperti paku, namun meski begitu, dia tidak mengalami kerusakan apapun. Serangan gila kera raksasa semuanya diblokir oleh penghalang tak kasat mata. Sebelumnya, Ang Li mengira penghalang yang diciptakan pria berkepala besar itu hanya satu sisi. Kalau begitu, coba saja menarik perhatian pria berkepala besar itu, lalu pergi berkeliling ke sisi lain dan berikan dia pukulan yang fatal. Sekarang tampaknya penghalang itu ada di mana-mana, seperti gelembung yang menutupi pria berkepala besar di dalamnya. Menyerang dari segala arah tidak ada gunanya. Kecuali penghalang itu rusak. Monyet emas ketakutan ketika melihat ini, dan melompat kembali ke kandang tempat dia dipenjara. Di sisi lain, hewan-hewan yang baru saja dilepaskan oleh iblis air semuanya menyerang pria berkepala besar itu. Sayangnya, serangan mereka jauh lebih rendah daripada serangan kera raksasa, dan semuanya terlontar dalam sekejap mata. Wow! Setan air menyapu dan membungkus pria berkepala besar itu, dan aliran air dengan cepat berputar dan menekan penghalang. Harus dikatakan bahwa iblis air mungkin yang paling kuat di sini. Bahkan gorila raksasa tidak dapat berbuat apa-apa terhadap manusia berkepala besar. Namun di bawah serangan iblis air, terdengar suara ledakan yang samar bahwa penghalang pria berkepala besar itu telah mencapai batasnya, akan segera hancur. Keluar dari sini. Pria berkepala besar itu meraung, diikuti dengan ledakan sonik hampir di saat yang sama, iblis air berubah menjadi tetesan air hujan dan menyerang sekeliling, jatuh ke tanah dan berkumpul kembali. Batuk, batuk, batuk. Setan air terbatuk setelah berubah menjadi bentuk manusia. Mereka semua gagal, dan mereka bahkan ingin menyakitiku. Pria berkepala besar itu berkata dengan nada menghina, lalu matanya tertuju pada Yang Ke, dan dia berkata dengan dingin. Lihat apa yang telah kamu lakukan padaku. Aku harus membayar harga untuk ini, kan? Berkumpul. Lian menggeram, mengeluarkan senjatanya dan menarik pelatuknya ke arah pria berkepala besar itu. Bah bang bang. Sama seperti sebelumnya, semua peluru berhenti di depan pria berkepala besar itu. Namun, Yang Ke sudah bergegas ke pria berkepala besar itu dan meletakkan tangan kanannya di atas peluru. Terjadilah ledakan. Dengan ledakan, hulu ledak menerima dampak kedua dan terjepit ke dalam. Engah, engah. 3 peluru berhasil menembus penghalang dan hampir mengenai pria berkepala besar di dalamnya. Minggir. Lian meraung, dan orang itu memukulnya seperti bola meriam. Terdengar bunyi, pop, rasanya seperti ada yang pecah, lalu lelaki berkepala besar itu terlempar. Anehnya, tubuh pria berkepala besar itu berhenti di udara, lalu melayang di udara, memandang rendah Lian dan Yang Ke, dan berkata dengan nada menghina. Menurutmu apa kemampuanku? Untuk sekadar menciptakan penghalang pertahanan. Salah. Kemampuan saya adalah memanipulasi gas, seperti udara, agar muncul dalam kepadatan dan bentuk yang berbeda. Sama seperti sekarang. Saat dia berbicara, pria berkepala besar itu mengulurkan tangannya ke Lian dan Yang Ke. Tom. Lian tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, seolah diikat dengan tali, lalu dia jatuh ke tanah. Hal yang sama berlaku untuk Yang Ke. Memanipulasi gas. Kemampuan ini begitu dahsyat sehingga serangan lawan tidak bisa terlihat sama sekali, dan benar-benar bisa membunuh orang yang tidak terlihat. Hah. Ekspresi pria berkepala besar itu sedikit berubah, matanya tertuju pada Lian, dan dia berkata. Manipulasi pemikiran. Aku benar-benar tidak menyangka kamu juga memiliki kemampuan ini, tapi tidakkah kamu melihat seberapa besar kepalaku? Kemampuanmu tidak berguna bagiku. Bab 1559. Kirimkan aku kemari. Lian menoleh untuk melihat iblis air dan menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi pikiran lagi. Kemampuan iblis air sangat mirip dengan manusia berkepala besar, hanya saja yang satu berwujud dan yang lainnya tidak berwujud. Sebuah kolom air direntangkan seperti tali untuk membungkus Lian, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke arah pria berkepala besar itu. Retakan. Lian sepertinya menabrak dinding tak kasat mata di udara, lalu mendarat di kaki pria berkepala besar itu. Aku hampir melupakanmu. Meski kamulah yang paling bangga dengan semua karyaku, kegagalan tetaplah kegagalan. Petik 2. Pria berkepala besar itu berkata dan mengulurkan tangannya ke arah iblis air. Iblis air tampak ketakutan, dan berubah menjadi bentuk cair lagi untuk melarikan diri, tetapi dipenjara secara tidak terlihat. Pria berkepala besar itu menggunakan udara untuk membuat sel iblis air, dan kemudian mulai menyusut dan menyedot udara di dalamnya. Setan air itu berputar cepat di dalam, sangat ingin menemukan terobosan, tetapi area dampaknya semakin mengecil, sampai semua udara tersedot keluar, perlahan-lahan ia berhenti dan berubah menjadi genangan air. Wow! Saat sangkar udara dilepas, genangan air menyebar ke tanah dan berangsur-angsur mengering. Sekarang giliranmu, biarkan aku berpikir. Pria berkepala besar itu menoleh ke belakang dan melihat tangan Lian di kakinya, dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan wajahnya tiba-tiba menjadi ketakutan. Apa yang kamu lakukan padaku? Pria berkepala besar itu mundur dengan ngeri. Baru saja dia merasakan semburan energi mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Kekuatannya hilang.
Setelah menyadari hal tersebut, pria berkepala besar itu menjadi semakin ketakutan, terutama saat Lian berdiri, bahkan suaranya menjadi bergetar. Tangkap, kamu. Kamu punya kemampuan untuk merebut kontrol udara. Ang Li baru saja mendapatkan kemampuan baru ini, jadi dia mencobanya. Pria berkepala besar itu menegang, seluruh tubuhnya diikat oleh tali yang tak terlihat, dan dia digantung di udara. Jangan bunuh aku bisa memuaskan apapun yang kamu minta. Saya tahu banyak rahasia tentang batu kasar, dan Anda akan membutuhkan saya. Petik 2. Pria berkepala besar itu memohon. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan di belakang Lian, dan sebutir peluru berhenti di dekat alis pria berkepala besar itu. Bah! Ada 3 tembakan lagi, dan 3 peluru lagi berhenti di dekat alis pria berkepala besar itu. Lian kembali menatap Yang yang memegang pistol, dan berkata, aku tahu kamu ingin membunuhnya, tapi dia memang masih berguna bagi kita, bukan? Boom! Yang mengarahkan moncong pistolnya ke langit-langit dan menembakkan semua peluru dalam satu tarikan napas. Setelah melampiaskan amarahnya, dia berkata, aku akan menghancurkan tempat ini, sebaiknya kamu bergerak lebih cepat. Retakan. Hulu ledak yang melayang di udara jatuh ke tanah. Lian berjalan mendekat dan meletakkan jarinya dengan ringan di alis pria berkepala besar itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria berkepala besar itu berteriak panik. Sebagai ilmuwan gila yang mempelajari kesaktian, manusia kepala besar mengetahui kemampuan berbagai kesaktian lebih baik dari orang kebanyakan. Misalnya, sekarang Ang Li memiliki kemampuan memanipulasi pemikiran, dan kemampuan ini memiliki fungsi lain yaitu membaca pikiran. Dikatakan sebagai keterampilan membaca pikiran, sebenarnya berarti memasuki pikiran seseorang secara langsung dan mempelajari segala sesuatu tentang orang lain. Gunakan kemampuan ini untuk menghindari kebohongan pria berkepala besar itu. Kemampuan Lian masih terlalu lemah dan dia hanya bisa melakukannya dengan enggan. Setelah dia mengetahui semua yang diketahui pria berkepala besar itu, dia hampir pingsan. Kristal nukleasi. Inilah rahasia terbesar yang dipelajari Ang Li dari Big Headman. Tepatnya, itu harus menjadi kristal inti dari batu asli. Ini seperti esensi yang diekstraksi dari batu asli yang tak terhitung jumlahnya. Selain memberikan kemampuan langsung kepada negara adidaya, kristal nuklir juga memiliki fungsi lain, yaitu manufaktur. Kristal inti dapat mempengaruhi suatu zat tertentu dan mengubahnya menjadi batu kasar atau batu mirip batu kasar. Yang disebut batu kasar sangat mirip dengan batu aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah batu kasar tersebut belum mencapai kemampuan untuk mengubah gen manusia. Namun, batu yang bentuknya kasar juga bisa meningkatkan kemampuan negara adidaya. Kristal inti itulah yang benar-benar menarik. Di mana semuanya dimulai. Organisasi yang diwakili oleh pria berkepala besar, 3 kekuatan utama di kota kekacauan, dan tujuan sebenarnya dari semua orang yang muncul di sini justru untuk kristal nuklir. Menurut berbagai sumber, terdapat kristal nuklir di kota kekacauan, dan kristal nuklir juga disebut Raja Batu Kasar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Anda mendapatkan kristal inti, Anda setara dengan mendapatkan kekuatan seluruh dunia dan menjadi Raja Dunia yang sebenarnya. Di mana semuanya dimulai. Lian sekali lagi memikirkan perkataan Nabi dan memperoleh kristal nuklir. Mungkin inilah alasan mengapa dia muncul di kota ini. Apakah kamu siap? Yang muncul di belakang Lian dan bertanya. Bagaimana denganmu? Lian bertanya. Yang menjawab, saya menemukan beberapa bahan peledak di sini, sehingga menyelamatkan saya dari banyak masalah. Dia berhenti sebentar dan menatap pria berkepala besar itu. Itu meledak 3 menit kemudian. Apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini? Apakah kamu ingin membawanya pergi? Aku mendapatkan apa yang kuinginkan dan dia milikmu sekarang. Jawab Lian. Yang sedikit terkejut dan berkata, terima kasih. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku masih berguna bagimu, tolong bawa aku dan pergi. Pria berkepala besar itu diikat ke pilar, meronta dan berteriak, tapi tidak ada gunanya. Lian dan Yang kembali dengan cara yang sama, dan kantor polisi pergi lagi. Ledakan. Saat kedua orang tersebut keluar dari kantor polisi, tiba-tiba terdengar suara teredam tak jauh dari kantor polisi, lalu tanah pun ambles. Ini untukmu. Setelah kembali ke van yang rusak, Yang menyerahkan sebuah koper yang diambil dari benteng bawah tanah kepada Lian dan berkata. Lian membukanya dan melihatnya. 10 batu kasar dengan ukuran berbeda ditempatkan secara diam-diam di dalamnya. Tepatnya, itu harus berupa batu yang kasar. Lian merasa energi dari batu kasar tersebut tidak terlalu besar dan seharusnya tidak mampu mengubah gen manusia. Itu adalah informasi mirip batu kasar yang diperolehnya dari manusia berkepala besar. Karena terdapat batu yang mirip kasar di sini, maka meningkatkan kemungkinan adanya kristal nukleasi batu kasar. Lian mengambil 5 di antaranya dan mengembalikan 5 lainnya ke Yang, dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Tidak tahu. Yang tiba-tiba tampak kehilangan dirinya. Tinggalkan kota ini. Lian bertanya. Mungkin. Yang menghela nafas. Membunuh pria berkepala besar tidak dianggap sebagai balas dendam. Ang Li tidak mengatakan ini. Dia percaya Yang juga harus mengetahui hal ini.
Haruskah kita terus dimanipulasi oleh kebencian, atau haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, pergi dari sini, dan mencari kehidupan baru? Bagaimana denganmu, apa rencanamu? Yang tiba-tiba bertanya. Tentu saja, dia tetap tinggal untuk mencari kristal nukleasi. Lian juga tidak mengatakan ini pada Yang, dia hanya menguap dan berkata, malam ini cukup panjang. Aku lelah dan ingin kembali beristirahat. Yang memandang Lian, tidak berkata apa-apa lagi, menyalakan mobil dan mengirim Lian kembali. Lian memiliki rahasianya sendiri di dalam hatinya, begitu pula Yang. Bab 1560. Kembali ke pangkalan, Lian tidur siang terlebih dahulu, lalu mencerna semua batu kasar yang tersisa setelah dia penuh energi. Keesokan paginya, Lian memutuskan untuk mengunjungi seseorang ke Lin. Jika bukan karena batu kasar yang diberikan oleh Lin beberapa hari yang lalu, Ang Li tidak akan terekspos ke dunia baru ini atau tidak akan terekspos ke dunia baru ini secepat itu. Bisa dibayangkan bahwa batu kasar itu berharga. Mengapa Lin memberikan dirinya batu kasar karena kepolosannya? Lian telah memikirkan masalah ini, mungkin dia punya niat untuk memenangkannya, tapi ini lebih merupakan konspirasi. Peluang menjadi negara adidaya melalui batu asli terlalu kecil. Lin ingin menggunakan batu asli untuk bunuh diri. Apapun alasannya, Ang Li memutuskan untuk bertemu dengan Lin untuk mengetahui apa yang akan dilakukan pihak lain selanjutnya. Ada alasan lain untuk bertemu Lin kali ini. Peramal itu awalnya adalah seorang pekerja di tambang. Dalam sebuah kecelakaan, gennya diubah oleh batu kasar, dan dia menjadi orang dengan kekuatan supernatural yang dapat mengendalikan pikiran orang. Selain itu, Lin begitu sigap mengambil batu kasar untuk dirinya sendiri, atau ingin menggunakan batu kasar tersebut untuk bunuh diri dengan biaya yang begitu besar, tidak sulit untuk menebak bahwa peluang menambang batu kasar tersebut dari dalam tanah lebih tinggi. Meski tidak, Ang Li ingin menguji beberapa ide dari Lin. Setelah sarapan, Lian pergi ke apartemen Lin sendirian. Dia mengira Lin seharusnya masih berada di apartemen sepagi ini. Mobil berhenti 40 atau 50 meter dari apartemen Lin. Terjadi kemacetan besar di depannya. Selusin mobil polisi mengepung pintu apartemen Lin. Kapan polisi menjadi begitu hebat hingga berani menggerebek apartemen Lin? Jelas polisi tidak punya nyali. Mereka muncul di sini setelah menerima perintah dan mengepung apartemen Lin dengan penjagaan. Puan, maaf, Anda tidak bisa pergi ke sana. Seorang polisi muda menghentikan Lian yang ingin masuk. Maaf, apa yang terjadi di dalam? Lian bertanya, diam-diam menggunakan kemampuan memanipulasi pemikiran orang untuk mendapatkan informasi yang berguna. Puan Kling dibunuh, jawab polisi itu. Lin terbunuh. Ang Li sangat terkejut. Pasti tidak banyak orang yang berani menyentuh Lin di kota ini. Ya Tuan. Berita ini masih diblokir untuk saat ini, mohon dijaga kerahasiaannya. Polisi itu memerintahkan. Jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun. Setelah Lian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan polisi muda itu meninggalkannya begitu saja. Sesaat kemudian, Ang Li, yang mengenakan seragam polisi, muncul lagi di luar barisan. Bedanya, kali ini tidak ada yang menghentikannya untuk masuk. Apartemen Lin telah dikepung seluruhnya, dan polisi hanya melakukan pekerjaan rutin. Siapapun yang membunuh Lin, mereka tidak akan melacaknya, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengurusnya. Ang Li akhirnya melihat almarhum di ruang kerja Lin. Mayatnya terjatuh kurang dari 1 meter dari pintu. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di ruang kerja. Dilihat dari lokasi kejadian, Lin terbunuh mendadak setelah membuka pintu. Pembunuhnya menutup pintu lagi pagi ini. Lin mengetahui situasinya dan memanggil polisi. Luka fatal almarhum ada di bagian kepala, terdapat lubang transparan dari dahi hingga belakang kepala, namun tidak terlihat seperti luka tembak. Lian memeriksanya dari sudut pandang almarhum dan tidak menemukan senjata pembunuh. Masalahnya tampak agak aneh, dan pada saat yang sama lebih mudah untuk dijelaskan. Hanya orang dengan kekuatan super yang bisa menyebabkan luka aneh seperti itu. Ang Li menduga manusia super yang membunuh Lin kemungkinan besar adalah orang yang memanipulasi objek, agak mirip dengan Magneto, atau memiliki kemampuan yang lebih kuat. Ang Li tidak menyelidiki alasan si pembunuh ingin membunuh Lin. Menurutnya, Lin pasti punya banyak musuh. Apalagi kalau bicara soal batu kasar, Lin pasti akan menjadi incaran para negara adidaya. Namun penelitian tersebut juga tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan. Pembunuhnya memanfaatkan terbukanya pintu Lin dan menggerakkan tangannya, membidik batu aslinya untuk tujuan yang sangat kecil. Mungkin si pembunuh mengambil sesuatu dari gedung itu, atau mungkin dia hanya ingin membunuh seseorang. Sangat disayangkan Ang Li karena semua ide yang awalnya ingin dia verifikasi dari Lin hancur karena kematian Lin. Mungkin aku harus pergi mencari Mary. Ang Li berpikir sambil berjalan keluar dari apartemen Lin. Mary dianggap sebagai orang yang memperlakukan Lian sebagai yang terbaik di antara semua kekuatan di kota kekacauan. Dia selalu ingin memenangkan hati Lian untuk bergabung dengan organisasinya, tetapi Lian belum menyetujuinya. Kita harus bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari Mary. Hah? Apakah kamu diikuti? Lian awalnya ingin mengganti pakaiannya kembali, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba menemukan seseorang mengikutinya. Pihak lain sepertinya menyadari bahwa dia terekspos, dan berjalan menuju Lian.
Lian menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berusia 30-an, dengan hidung mancung dan mata tegas. Tuan, Mes. Monroe ingin bertemu dengan Anda. Monroe. Lian mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang wanita ini. Dia hanya tahu bahwa dia dan Scott berada di organisasi yang sama. Dia harus dianggap sebagai atasan Scott. Setelah Scott mengambil alih segalanya di sini, dia tidak pernah muncul lagi. Mengapa kamu tiba-tiba muncul saat ini dan ingin bertemu denganku? Lian sedikit bingung, samar-samar merasa bahwa kemunculan Monroe ada hubungannya dengan kematian Clint. Mobil Monroe adalah Beetle merah muda, yang agak mencolok di kota yang kacau, tapi dia tidak peduli. Begitu Ang Lee masuk ke dalam mobil, Monroe menyalakan mobil dan melaju ke depan. Pada saat yang sama, dia bertanya, apakah Anda melihat tubuh Colin? Apakah kamu mengikutiku? Lian bertanya dengan waspada. Monroe melirik ke kaca spion mobil dan berkata, jangan gugup, aku memang mengirim seseorang untuk mengikutimu, tapi... Tapi apa? Lian bertanya ketika dia melihat pihak lain tiba-tiba berhenti. Segalanya sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. Lupakan saja, saya akan mengajak Anda bertemu seseorang terlebih dahulu. Setelah Anda bertemu dengannya, Anda akan mengerti maksud saya. Monroe berpikir sejenak dan berkata. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi selama sisa perjalanan, dan suasana di dalam mobil agak menyedihkan. Perasaan tertekan ini tidak hilang hingga mobil berhenti, tetapi menjadi semakin intens. Apartemen Scott. Kamu tidak akan menyergapku di sini, kan? Lian memberikan khotbah setelah turun dari mobil. Monroe memaksakan senyum dan berkata, tidak perlu berada di sini jika aku akan menyergapmu. Lagi pula dengan kemampuanmu saat ini, apakah kamu masih takut untuk masuk? Kamu tidak perlu memprovokasiku, aku hanya ingin mengingatkanmu. Jika memang ada penyergapan di dalam, aku akan segera membunuhmu. Lian mengancam. Tolong, kata Monroe sambil tersenyum lagi. Ang Lee mengikuti Monroe ke apartemen Scott dan segera melihat orang yang dibicarakan Monroe di kamar mandi. Tepatnya orang mati, Scott. Scott sedang berbaring di dalam bak mandi. Terdapat lubang transparan di kedua sisi pelipisnya, namun tidak terlihat seperti peluru karena tidak ada lubang peluru di dinding. Bersambung.